Oke, intinya adalah majikan sampean masih menginginkan sampean sampai berapa bulan. Kalau bisa sampai jadi bojonya. Jadi gini loh Mbak, kan kita udah jelasin, memutuskan itu hak antara majikan punya hak sendiri, sampean juga punya hak sendiri, ya kan? Mau dia ngancem model apa yo ndak ada urusan. Dia semalam tuh bilangnya gini, you có lẽ là công chất hay kêu là fan ok cái gì ngồm bé lấy tiền máy cái biểu bé lấy cái gì tìm Bu, masa wae ngomkeng. terus Le kong mat ngomkeng. terus bilangnya gini, you có camion cái gì ngô kế xuân hay immigration le haji le có le có gì hay li tổ cho một pack list le lo công tìm. Let will see. Mari kita lihat. Let will see. Terus saya cuma senyum. Gini loh Mbak, sampean pingin pindah, kita udah nyariin majikan, kita udah proses. Nek sampean ini cek takut, harusnya dari awal jangan ngomong sama kita Saya yang nggak nyariin. takut, Ya wes Mas. no. Oke, Tapi kalau saya itu maksudnya tuh saya takutnya tapi bener kan saya itu pasti dibeliin tiket pulang. lah nek sampean nggak gelem ayo melok aku kenang lebor, dileborkan dia. Oh, oke. Ada aturannya Mbak. Orang break itu dimajikan wajib membelikan tiket. Itu sudah peraturan. Tapi dia nggak mau astagfirullah, sorry. Tapi beliau nggak mau nerima suratnya itu nggak masalah kan? Kan saya tadi bilang dari awal, memutuskan kontrak itu hak, baik hak pemberi kerja atau hak pekerja. Jadi nggak ada batasan, nggak boleh, Berarti kan nggak perlu majikan Cim kan? nggak perlu. Sampean udah nggak cocok mau keluar dari situ tuh boleh. Sampean punya duit, sampean bayar aku keluar hari ini nih duitnya, foto jebret. Kamu mau terima mau nggak silakan. Foto. Terus Ada bukti, terus cabut, selesai. oke lah. Ini aturan, Hongkong punya aturan, nggak seenaknya lambene muni Mbak. Gitu. Makanya orang-orang yang diintimidasi beginilah yang akhirnya takut, yang Iya, akhirnya mungkin kita juga tekanan. orangnya agak setengah-setengah juga, belum pernah apa ya. Gitu lah ya. Tekanan. Nah, ini loh. Dan tidak ada orang yang berdiri di atas sampean. Iya. Tidak ada yang memberikan Iya, bener. dukungan. Betul. Lah nek ketiban sing dukung cek wedi ae maju. Gak mungkin kan aku ngepruki majikan sampean atau ngomong ambek majikan kan yo Iya. gak ada alurnya. Betul. Betul. Malah saya yang salah. Betul. Iya, betul. Orang luar. Nah, jadi ini yang menyebabkan ini Hongkong ini udah punya semuanya, ada aturannya. Dia boleh ngancam, dia boleh intimidasi, boleh. Tapi kan peraturan tetap peraturan. Kan mungkin ini Mangane pepatah Jawa, nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Bisa. Tak kunci saiki wis. Hidup itu gak enek ceritane magak iki gak enek. Maju mundur. Ojo maju mundur. Nek maju mundur kan gak nyampe. Bener. Wis ngono ae prinsipnya. Diintimidasi model apa aja semua majikan itu tahu kelemahannya ya Cece. Bener. Gitu loh. Dia tuh Kelemahan pertama duit. Kita itu takut kehilangan duit. Kehilangan pekerjaan lebih-lebih makanya. Paling ngerti yo. Nah, itu yang menyebabkan teman-teman itu tidak punya pondasi yang kuat. Terus yang kedua, ketakutan itu muncul karena tidak mengerti tentang peraturan. Itu nomor 2. itu. Masalahnya kadang gini Mas, agent juga bukannya di pihak kita tapi malah oh ya wis lah. Oke, saya kasih logika aja sama sampean. Agent itu dapat duit dari mana? Dari majikan. Tidak mau kehilangan customer ya, ibaratnya. Duitnya sampean itu bayarnya ke PT. Di situ loh kelemahannya kita.
Hong Kong itu baik governmentnya. Ya, sekali lagi, Hong Kong itu governmentnya baik. Agensi tidak boleh memungut 10% dari gaji JJ. Nah, kita dipungut. Loh lah ya kan 10% kan 473. Iya. Nah, kalau sampai ketahuan diproses selesai, agen itu tutup. Makanya bayaran sampean itu dibayarkan ke siapa? Ke PT. Makanya PT wis budal ya wis lho. Endi PT belani? Enggak ada. Saya apa masalah ini ya Mas, masalah yang majikan saya suka itu loh, maksudnya suka. Karena PT dapat majikan itu dari agen. Tapi kok nggak bantu kita Mas, kan beliau. Makanya Anda harus lapor sama Bapak BP2MI. Lapor Sama Menaker. Makanya ini saya nanti mau ke sana gitu loh. Proses yang seperti kita ini. Kita aja overcharging ya Mbak. Gini ya, mungkin jika ini kakak pengen pulang tanggal segini ibaratnya, lah majikan nggak memberikan tanggal ini. Kan sampean sudah nulis surat. Sampean sudah nulis surat itu kirim ke imigrasi. 2 minggu dari surat sampean kirim ke imigrasi, surat itu datang ke majikannya sampean. Wis selesai. Sudah tanda tangan toh, ya kan? Nah, surat itu nanti dimasukkan ke imigrasi. Nah, 2 minggu imigrasi ngasih tahu. Yang penting sampean nggak usah terlalu takut. Masalahnya majikan saya tuh bilang gini, semalam ya misalnya kan bilang ngoa tak ka mama tak yan wai le ngolokong ya ting ngo fan ok chơi hậu tôi hay hồ yết tuyệt hồ yết ting fan tôi ok là ngô cam yong cái gì ta cam yong à và bây le lộc công thang ngô yết ting ngô tôi set checklist le à cái gì ngô dù có ngô bé le yan công le ya dù bé chiến hay chỉ khỏi công hồ tôi vậy cái terus bilangnya gini dù có ngô mai cái phiếu bé le cái gì lo công ty mà sambil gini terus saya cuma senyum kok enak menarik ngomong嘅 有㗎，你知唔知啊？我會喺勞工處講啊，我要喺度翻工走咧，唔俾機票啊，你會點啊？我諗大家 Kalau sampean kita udah ngasih arahan, kita sudah nyampe, pikiran saya jadi berbeda terhadap sampean. Ya, kita sudah bela di sisi sampean, sudah dapetin majikan. Nek sama ini cek ragu, pikiran saya jadi berubah. Ada apa sampean dengan majikan? Enggak ada apa-apa yo, Mas. Makanya kenapa harus takut? Boleh nggak saya berpikir seperti itu? Jadinya kayak gitu loh. Maju terus pantang muter. Nah, di sini berani Mas, tapi terus. Yang belajar di sana harus diberanikan. Kita memang dari segi mental. Yang itu mentalnya mungkin. Jadi mental. Nah, ini Hong Kong. Ya. Setiap anak yang bertahan di sini 9 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kontrak, semua 99% saya pastikan sama kayak sampean. Saya pastikan. Nggak ada semuanya yang enak. Makanan di sampah diambil dimakan lagi, berak pakai kresek, kencing diadai botol, pakai pispot, itu semua mereka jalani. Nggak ada yang enak. Saya tidur kelar 4 jam, 3 jam di dapur, tak foto, itu fenomena. Tapi buktinya sampai hari ini Jine Hong Kong cek gurih, malah ngejak raktir mangan rujak. Kurang penak piye? Udah lama jadi di sini. Ya, alhamdulillah. Jangan alhamdulillah, berapa tahun sampai ngomong? 20 tahun. Kaget aku. Pertama saya tanya, apakah seenak hari ini? Tapi aku nggak mengalami, maaf ya Mas, mungkin waktu dulu di rumah sih sengsara, tapi di sini itu alhamdulillah ya, memang pernah melewati tapi nggak sampai sesusah mau berak apa. Tapi maksudnya komunikasi kurang itu sama nenek aja. Nah, susahnya gimana wis? Susahnya awal-awal. Ya maksudnya kan kita kerja itu, saya menginginkan kejujuran itu kan. Neneknya ya memang sama anaknya kan, kirain misalkan beli ini mestinya kembaliannya 200 lah, nenek itu bilangnya harganya
500. Jadi uang 500 itu habis. Jadi terus saya sampean dimarahi. bukan, seolah saya nggak terima loh. Kan maksudnya tadi ke anaknya ini karena harusnya ini, kenapa itu. Terus Ngente tak duit anake. Terus saya loh, kok nenek itu begitu ya, nanti ya aku Dikira sendiri dikira aku. Terus ya cuman itu tok. Tapi anaknya nggak marah. Anaknya nggak marah, anaknya baik sekali. Tapi cuman ya pernah misalkan saya sudah mungkin kan dulu jaga anak ya, maksudnya Yang paling nggak enak wis itu saja. apa? Ya maksudnya Tidak sesuai dengan naluri hati. Iya itu. Soalnya berbohong. Mm-mm. Dan sampean harus menelan itu. Iya. Harus sampean ngadepi. Ya wis ben urusane majikane Ya karo. akhirnya lama-lama Baik. juga urusan Mbak Yosi kenapa kok aku mesti gitu. Tapi dulu enggak, kalau jujur aku ya harus jujur. Maksudnya ini aku maunya enggak mau berbohong. Berarti intimidasi semua nggak ada. Enggak ada. Karena sampean sudah di Indonesia susahnya. Ya waktu kecil di rumah. Tapi kalau ikut orang itu enggak pernah mengalami. Ya, maksud saya susah dari kecil. Ya. Makanya di situ ketemu enak. Di sini gede itu alhamdulillah Enak kabeh. Tapi nggak pernah ketemu majikan Nggak cowok pernah, sing cuman aneh-aneh. majikan itu cuman 2, tapi yang satu sampai biarpun 2, tapi antara majikan 1 dan majikan 2 itu masih ada Saudara. hubungan, maksudnya kaima gitu lah. Jadi maksudnya kita masih dia jalan kayak ini tadi saya di majikan lama padahal dia di Shanghai, terus pergi jalan-jalan, oh saya di Jepang pengen dibeliin apa gitu. Iya, terus Ya, sampean ketemu majikan baik, tapi hidup sampean di Indonesia susah. ya susahnya dulu waktu kecil temen main enak-enak main, ada yang nari, les nari, Sampean apa? Sampean membantu orang tua. Mungkin ya orang tua dulu jualan warung ya, bisa goreng, onde-onde gitu. Jadinya kadang malam-malam bangun Mas, teman-teman maksudnya siang habis sekolah itu main. Misalkan nari, ikut ada les nari, ikut di balai desa gitu. Woi nyawang tok gitu loh. Kapan aku bisa begitu? Terus kadang ada pikiran. Oke, sekarang teman-teman nih sampean di Indonesia bingung sumpek boleh duit utangan sampean nek guyang-guyu. Sampean traktir aku rujak ya. Oh, lebih dari bisa. Mbak, paham kan? Jadi susahnya itu ada duluan. Pasti. Dan kayak gini majikan ini. Besok sampean majikan baru bisa begitu lagi. Mas jangan kayak Enggak, maksud saya bilang majikan baru, majikan 6, baru lagi. Orang Hongkong itu punya karakter yang sama. Asalkan sudah bisa. Ada karakter yang sama. Tapi saya tuh gini loh Mbak, maksudnya masalah kerjaan saya nggak apa-apa lah, ibaratnya saya nggak pernah komplain, nggak pernah ini berat, ini kok apa yang pokoknya yang saya bisa lakuin ya saya lakuin. Yang penting tuh orangnya ya yang normal aja lah, maksudnya jangan majikan cowok masalahnya tuh gimana ya? Ya wis gitu aja. Ya wis. Gitu. Jadi saya tuh sekarang gini ya, sekali lagi saya bilang ya ke sampean, sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu karena daya tarik kita. Paham gak? Apa yang ada di dalam diri kita, cara berbicara kita, cara menyampaikan kita, itu orang akan sebegitu juga memperlakukan kita. Ya kan? Apa yang terjadi dalam kita mau berpenampilan gini, mereka pasti akan merespon. Kita akan kayak gini, mereka akan merespon. Kita bertindak begini, orang akan merespon seperti apa. Kita ngomong begini begitu, orang akan merespon. Jadi yang harus sampean pelajari itu bagaimana aku menempatkan diri. Itu yang berdampak. Kalau sampean kepingin orang menghargai sampean, menghormati sampean, memperlakukan sampean yang baik, lakukan itu juga kepada orang lain. Tapi yang terjadi terkadang ketika kita baik kok kita dibalesnya tidak baik. Karena ada perasaan yang seperti itu. Aku padahal wis nurut kabeh. Kok ijek koyok ngene? Pertanyaan cuma satu. Sing karep rene iki sapa? Aku. Saya. Mau nggak mau itu loh yang harus diterima. Konsekuensinya itu yang harus diterima. Dan kita nggak ngerti apa besok yang terjadi, apa lusa yang terjadi. Tetapi yakinkan dalam diri bahwa saya baik-baik saja. Kalau nggak siap Hongkong, makanya yang kalau urusan kerja semua orang bisa. Kera pun kerja itu bisa. Tapi yang membedakan kita sama kera, kita bisa mikir.
Makanya dengan pikiran itulah, makanya nyari circle, nyari pertemanan, nyari apa itu yang membuat kita itu punya orientasi dan punya kekuatan. Kita adalah 5 orang di sekitar kita. Wis tak baleni maneh. Kita ada 5 orang dari sekitar kita. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang hanya itu saja, ya nggak kemana-mana. Tapi kalau kita coba cari temen yang wah ini keketok wani, strong, ngerti, pinter, ope, aji deh. Biar kita itu bisa ada transfer sesuatu kepada diri kita. Ketakutan, aku kudu koncoan karo wong sing kendel, sing wani, sing ngomong, sing semangat, biar efeknya itu masuk ke kita. Lah kalau kita wis padha kumpul karo sing kutuk meneng, gak lapo-lapo sampai sesuk isine merata. Come on guys. Ayo wake up, bangun. Ini hidup. Nah, ini hidup ini. Kita bukan mati, ini kita hidup. Sampai perlu doktrin untuk berani semangat. Karena kan nggak salah toh. Nggak salah. Justru sampai yang disalahi kerja di toko. Iya ibu. Iya bener. Tuh, kamean harus belajar dari dia untuk mengintimidasi majikan. Enggak. Sampean ngerti enggak? Aku ngelihat sampean itu kayak manusia hidup di 2 alam. Bener, saya tuh kayak ngamuk. Jadi nek bahasa psikologi itu enek jenenge bukan jadi di sini sampean bisa begini. Di sana sampean begana. Nah, itu. Ada sesuatu yang ketika ada di sana itu sampean bukan diri sampean sendiri. Nah, itu bahaya. Intinya jangan takut lah ya. Kita nggak bisa bicara jangan takut, itu nggak bisa. Tapi yang harus dibongkar cara dan pola berpikir. Jadi kayak gini nih. Babi melihat air jernih sama lumpur, dia pasti akan senang dengan lumpur. Babi. Badak juga sama, melihat lumpur dengan air jernih dia akan senang, apalagi cuacanya panas. Nah, manusia itu punya cara berpikir. Mana yang harus saya ada? Kan kayak gitu. Wah, kalau ataupun kita berpikiran wis jelas enek sing bening kok kena apa ae golek sing bodho. Makanya manusia itu hewan yang bisa berpikir. Manusia itu hewan yang bisa berpikir. Coba kalau kita bicara kumpul kebo, ya kan? Kan podo karo kewan, bener nggak? Ngamuk-ngamuk, ya, merasa dirinya yang paling benar ya. Manusia jadi kayak setan. Maaf mas, Minum yang banyak. Jadi kayak gitu ya. Wis. Masih mumet dah sih? Enggak. Tadi Miss Yuli bilang kalau suratnya udah dikirim ke imigrasi udah plong. Berarti saya dijamin pulang. Loh, itu pasti. Setiap sampean pindah dengan majikan yang baru, agent baru akan memberikan surat terminate kontrak sampean ke imigrasi supaya ketika dia apply itu terapprove. Masalahnya kan saya kan begitu majikan nggak mau nerima, kan saya langsung telepon Miss Yuli, langsung telepon agent kan. Nah, agentnya bilang saya lagi libur mbak, bilang gitu, nggak bisa ngangkat telepon. Terus saya bilang telepon ke agent yang satunya, dia nggak bisa bahasa Kantonis, nggak bisa bahasa Indonesia kan, bilangnya bentar ya, saya lagi ada tamu, nanti saya telepon. Tak tunggu, kok nggak telepon iki kan aku terus nasibku kepiye, majikanku nggak nerima. Nasib sampean baik-baik saja. Karena Anda di tangan yang benar. Terus saya langsung telepon Miss Yuli, Miss gimana Miss, majikan saya nggak terima suratnya. Terus ya udah, makanya saya langsung minta libur. Sebenarnya nggak dikasih. Dan satu hal lagi ya satu hal, sampean harus berusaha menguatkan diri sampean dengan cara memperbanyak pengetahuan. Itu loh yang tidak dilakukan teman-teman. Masalahnya kalau saya nonton
kontennya Miss Yuni. Saya jadi tambah takut ya Mas. Gini loh Mbak, saya kan bilang ya, berita informasi di mana-mana ya itu bisa kita dengarkan, tapi kita lihat dulu di sini, diolah dulu, terus dibandingkan, di-compare. Semakin banyak informasi yang masuk, dicari hal yang sama. Kalau misalnya sampean kabeh posisi nang Kertosono terus ditakoki Surabaya arahnya kemana, 4 orang bilang ke sana, 1 orang bilang ke sana, piye? Ke-4 orang kan? Makanya informasi itu dicari yang sama, dicari pembandingnya. Ngeri aku ngomongnya sampai ceblok. Nah, jadi ketika mendengarkan informasi A, compare informasi B, compare informasi C, compare informasi D, gak yakin kabeh, parani sing menurut sampean yakin. Kan beres toh? Beres. Gak perlu takut. Ya, terus pengetahuan itu gak cuman dari satu. Ini kunci dalam hidup. Nek sampean terpatok hanya satu, misalnya ustad iku, ustad iku ngomong rabi, ping pindho engko bojone sampean ngomong rabi dadine. Jadi sampean dadi madune lho. Kan ibaratnya begitu gitu loh. Acuan itu nggak cuma satu gitu loh. Acuan itu banyak. Itu kan kita bicara analogi gitu loh. Kan dan kita tidak boleh fanatik. Bener. Nah, kita jangan sampai fanatik. Diresapi info yang masuk. Ya kayak gitu. Jadi supaya kita itu bisa ngatur langkah besoknya bagaimana, seperti apa. Nah ini yang paling susah. Makanya kenapa saya ngonten tiap hari, saya ngecret tiap hari. Supaya apa? Pelan-pelan teman-teman jadi merasa pede, yakin, percaya diri, tahu. Wah ya bener ya Mbak. Katanya sebenarnya saya tuh butuh ke psikologisnya. Enggak, kalau begini kan ibaratnya kita kan ngerti itu, jadi kita ini ada penguatnya gitu loh. Paling gak wawasan sampai aku jadi domble ya. Hah? Kita kan tahu Sampai tahu. Kita nih domble. Kayak saya ibarat tadi nggak tahu, oh ini tadi fungsinya tanda tangan buat apa sih? Oh ternyata tuh buat istilahnya kita buat aman lah. Oh jelas kita tapi pulang, enggak gitu. Mas, saya tadinya pas kita kan pernah ke tempatnya Miss Yuni ya, waktu pas aku pertama kali mbahku yang kayak gitu loh, Kalingan Iya, tapi karena Miss Yuli sudah pernah menyarankan untuk saya nulis ke apa? Imigrasi, nulis surat kalau kakek saya seperti ini, majikan saya seperti ini gitu. Bla 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 bla. Tapi nyampe rumah tuh ngedown lagi Mas, pokoknya pikirannya masih banyak. Terus kemarin ya Mbak, waktu pas kita pertama kali ke tempat Mas Sandro itu saya baru berani, oh wis lah, kan karena waktu pas kemarin kan Miss Yuni kan bilang kalau kita belum 1,5 tahun belum bisa ganti agent, terus kalau ngeberikan harus pulang Indo, terus proses awal potongan awal lagi gitu kan. Ay, kok yo maafan temen kita luru duit kok yo angel lemen ya. Terus jadi luru duitnya yang harus datang sendiri ya Mbak. Jadi oke, saya paham. Jadi kan sekali lagi kita mengcompare gitu loh. Sekarang juga Presiden SBY karo Presiden Jokowi kan ya ora padha. Enggak ya gak padha. Ya jelas toh. Loh lah ya bener kan, sama-sama presidennya kan enggak padha. Maksudnya dari gagasan, visi misinya. Lah, sampai awake beda. Loh, enggak gini loh. Jadi kan jadinya kita itu bisa ngerti. Menyeleksi, maksudnya mana yang bisa diambil bagusnya. Jadi itu. Ambil bagusnya, buang jeleknya. Kalau kita ngerasa bahwa ada something yang kok lain ini, kok beda, coba sih aku cari pembanding yang lain. Kira-kira bagaimana dan seperti apa. Jadi jangan sampai mati gayanya akeh. Anda belum mendengarkan kontreng, sama juga harus coba dengerin kontreng. Kontreng tuh apa? Nah, fan clubnya itu. nah Facebooknya nanti coba dicek. Bestiku itu Bestiku.
Kontring. Bagus itu sebenarnya. Cewek. Cewek. Nanti dibandingkan. Jadi Nanti harus sadis supaya kita itu tidak sak penake dhewe. Tindes. Kontring namanya siapa kontring? ya harus ya semua orang nggak selalu bisa seperti dia, tapi nggak apa-apa ya, dilihat, dibanding-bandingkan, nanti lihat pelan-pelan satu-satu. Dulu saya di Singapura juga pernah diintimidasi, kan saya juga pengen pulang karena teman kan sering adu domba ya. Terus pokoknya kan majikan udah bilang pokoknya seleksi 3 bulan, kalau kamu 3 bulan nggak cocok kamu boleh pulang. Nah ternyata neneknya itu senang sama saya, tapi temennya itu ya seperti itulah, ada tiga pembantu, dan akhirnya saya nggak betah, kepengen pulang, dan akhirnya saya nek kamu pulang, nek kamu nggak cocok sama temen, ya wes tak gawe jadwal gitu kan. Nah saya nggak mau, saya tetap kekeh nggak mau, ya wes nek kowe gak gelem Kontring gitu. wah apa bayar dewe, oke saya bayar sendiri. Saya sampai di agent itu saya dimarahin pol. Saiki duit kayak ngono ya, padahal ya nggak ada uang. Memang seperti itu. Semuanya di itu. Saya sendiri, nggak majikan yang tanggung. Pas waktu saya pulang, sebenarnya saya masih digondeli, tapi saya nggak mau nanti nek nunggu yang baru, otomatis saya nanti dibully sama yang 2 orang itu tadi. Jadi aku nggak mau. Jadi kadang hati kita itu kan nggak tegel. Iya. Jadi ya itulah, itu yang dinamakan seleksi alam. Dalam hidup itu selalu akan ada seleksi alam. Oh, YouTube ya Mas? YouTube, astagfirullah, bentar Mas. Jadi seleksi, pas Facebook juga ada. Jadi seleksi alam. Hidup itu selalu akan seleksi alam. Mana yang kuat, di situ dia yang akan bertahan. Tapi tidak hanya kuat, siapa yang bisa beradaptasi, dia juga yang bisa bertahan. Itu teori Darwin dan teori Lamarck waktu kita belajar IPA dulu. Mbak ini sering-sering keluar. Nah, jadi dibanding-bandingin. Boleh. Nggak ada masalah. Ini orang Hong Kong. Enggak. Enggak maksudnya ini di Hong Kong. Ya, di Hong Kong. Tapi dia pengetahuan tentang aturan sesuai apa yang dia sampaikan, sesuai aturan. Tapi memang omongannya ketus, atos. Nah, saya nggak pernah lihat kayak YouTube-nya. gitu. Ya sampean kan nggak punya waktu. Iya. Sinyalnya Sampai sudah kadang capek. ya memang gitu. Tapi Bukan saya juga saya sinyal nggak ada. Saya jam-jamnya pun tertentu. Saya selesai jam 10, jam 11, habis itu udah nggak bisa masuk kamar, udah nggak bisa lihat. Saya bisa telepon sama suami, keluarga itu jam 1 siang sampai jam 2. Itu pun saya dimarahin kalau ketahuan sama nenek, harus tidur. Paling setengah jam atau apa harus tidur. Jadi kadang kalau ya ngeyel, kadang nggak turun. Saya butuh, soalnya butuh komunikasi sama keluarga juga. Ya nggak salah. Ya artinya kan gini, bahwa keputusan hidup kita di sini ya konsekuensinya harus diterima. Iya. Jangan kita cuman mau duitnya, tapi giliran nampani sorone gak gelem, kan repot juga. Terus saya juga itu sih delok sikone lah, seandainya si Tai Sucine lagi memang gak mood, ya saya memang masuk kamar. Ya wis entah turun entah apa begitu. Kadang yo makanya sekarang gini, derita yang sampean rasakan itu daripada cuman hanya jadi derita, ditulis atau direkam. Suatu ketika pada saat sampean sudah di titik dimana menurut sampean zonanya ini sudah berbeda, sampean buka lagi. Loh, saya di hari-hari ini saya juga selalu mengingat kembali lagi ketika saya tidur di Victoria Park, ketika saya cuman pegang duit $300, saya cuman duit bertahan di Hong Kong itu, di Shenzhen juga posisi kedinginan saya tidur, itu saya ingat supaya saya tidak menjadi orang yang jumawa. Bahwa saya mengalami hari ini itu adanya masa lalu.
makanya saya bilang sama Miss Julie, bis tolong carikan majikan yang maksud saya yang nggak banyak orang. Samen nggak perlu minta dicarikan. Ya. Samen ngomong, samen tak kasih tahu ya. Ya. Ini pelajaran buat semuanya, Ya. buat semuanya. Jadi samen tidak perlu mencarikan orang yang baik, tapi orang yang baik akan dipertemukan dengan sampean dengan Amin. sendirinya. Amin. Yang penting doa sampean itu terus. Iya. Gusti Allah iku mboten sare. Kita yang keturun Saya sampai juga ngimpi-ngimpi sampai ngiler-ngiler. pernah Harusnya bangun, wake up, hidup. Ini hidup gitu. pernah ngono lho. mengalami majikan Tenang. sing apik tapi kerjanya keras, majikan sing galak, omahe gede ya pernah. Sampeyan tak kasih tahu ya. Ya. Majikan yang dicarikan sama yang dapat sama mbaknya ini selalu majikannya top one sampai hari ini. Cuman Amin. banyak tidak berhasil. Yang kita temui itu yang remuk-remuk. Ya kan? Ketemu yang itu baik semua. Tapi imigrasi nggak ngasih. Ya kan? Baik. Sampean nelpon, tunggu bentar ya, nanti tak telepon kan. Bukan nggak diangkat. Kalau orang-orang telepon ke agent kan rata-rata nggak diangkat. Iya. Nah, ini diangkat tuh. Nah, ditemuin juga tuh. Nah, itu loh wis. Kalau sampean membaca tanda-tanda hidup ini kadang-kadang yang menjadi kita lalai, tidak bisa membaca tanda-tanda. Nah, ini yang bahaya. Gitu. Sampean naik mobil, wayahe turunan, sampean nggak moco tanda-tanda. Digas saya ndelujur. Makanya salah satu tanda-tanda sampean diketemukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, itu sesuatu yang intinya gak ngentai. Ya. Ditakoki ya disauri. Golekno solusi ya diwehi. Nah, itu tanda-tanda. Iku bukan gak diwehi lho karo Gusti Allah. Diwehi. Kadang kita aja milih neh. Cek karep sing luwih neh. Menungso wajar. Nah, yang penting kan kopi ambil rujak, cair. Mas, tapi emang bener ya, maksudnya ya bukan aku kok dikira sombong, tapi masa aku Sombong boleh kalau sama saya. Oh, Kalau tidak dengan saya enggak boleh, kalau sama saya boleh sombong. ya harus ada kenyataan dong sombong. Kalau sama saya boleh, Mbak. Gak tak marahin kok kalau sombong sama saya. Paling kok nek wayahe sambat lah sombongnya tak tokno kan tak eling-eling. Tapi selama maksudnya aku diikut orang dari pertama itu, maksudnya masa kecil saya saja yang susah. Ya mungkin dulu waktu kesini karena ketakutan diri sendiri, paranoid sendiri sampai pingsan. Tapi padahal begitu dapat majikan pertama itu langsung 14 tahun tuh ya sampai sekarang ini. Terus tapi pingsan mau ke buat KTP itu direwangi semaput lah. Terus ya itu liku-likunya. Tapi di dulu Ya wes, tapi kan sampean tadi denger ceritane koncone sekolah, koncone dulinan dek goreng tape, goreng telo, tangine iso. Saya juga. ya kadang Lah berarti sampean ongoing proses. Dia sudah 20 tahun loh. Sampean berapa tahun, Cian? Lagi Singapura berapa tahun? 2,5. Ah, terus Di di Hong Kong? sini 2 Ah, ini tahun. 20. Oh. Saya sekolah pun juga jual nasi goreng. Heeh. Dapat nemu habis ini, tenang aja. tapi ya alhamdulillah. Habis ini nemu majikannya cuma 2. Yang satu nanti 14 tahun nanti. Yang ini sudah Terus saya itu SMP pulang sekolah itu jualan nunggu di warung mie ayam, maksudnya servis orang mau beli apa, kita ngelayanin mau minum apa gitu ya. Aku Gitu pulang ya. sekolah, Mbak, wes ganti baju biasa. Engko nggih pas puasa wes jualan tape nggih ngarepe masjid, ya kadang dapat satu bungkusnya 50. Pokoknya soro-sorone ya itu. Maksudnya kadang kan wong tani ya, maksudnya ada pengen baju bagus lah. Gaplek pas pugong di PP, kadang malam-malam nggak turun nggak Tegalan ya ambek, maksudnya nggak sendirian ya ambek mbah gitu ya, itu soroni. Saya itu juga pernah ngupasin jahe itu 1 ember dikasih uang 5.000. Itu pas waktu Nah, hari ini sampe inget-inget. Hari ini sampe inget pas ngupasin itu. Karena itu cuma 5.000.
Hari ini sampean dimaki-maki 9 juta loh. Bener nggak aku ngomong? Biar levelnya kan udah naik, disiapkan karo Gusti Ya, Allah. saya pernah ya Allah kapan ya aku pengen Iya. banget entuk gaji sing genep wae 1 juta seperti dulu. Dapat kan? Ya tinggal jajan tok iki 1 juta entek. Loh enggak dapat kan? Dapat makanya sampai 3 Mari ki sampean kan 9 juta dapat lah. Mari ki 100 juta pun dapat. Jangankan kok sampean, saya itu juga berpikir bagaimana saya juga menghasilkan 150.000 Hongkong dolar dalam 1 bulan. Kita itu berpacu dengan diri kita masing-masing. Ada progres itu. Bener, pernah berpikir paling kerja di rumah kok paling 750 900 ribu genep ngono teh gak iso ya, pengen banget entuk genep rasanya kayak ngopo sih nopo udah 1 juta. Sekarang? Sekarang ya alhamdulillah. Nah, saya pingin beli motor CB itu kelas 2 SMP. Sudah kebeli ketika saya kerja, itu pun 9 tahun berikutnya. Saya kepingin beli Land Rover. Ya keturutan aku punya bujuku. Nanti saya pingin apa lagi ya? Pada masa Pengen Rubicon. pada masa dan tempatnya dan waktunya. Jadi tidak ada ketinggian dengan cita-cita kita. Yang dinamakan ketinggian terhadap cita-cita itu kalau kita kepingin tok terus tidak diusahakan. Nah itu ketinggian. Tapi kalau kita berjuang, kita usahakan. Nah sebenarnya itu nggak ketinggian karena kita menuju ke sana. Tinggal tenaga kita nyampe nggak di titik tersebut, itu nyampe nggak? Karena sabar itu tidak ada batas. Nek batas ya cek kurung iso sabar. Apa meneh ikhlas. Ndak duit tepi ku Mbak. Dan gak semua orang bisa. Terkadang ikhlas ki yang menyakitkan. Sebenarnya enggak. Menurut saya sebenarnya enggak. Cuman ya perlu proses. Cumanya gini. Prosesnya Bahagia dan susah. Bahagia dan susah itu seiring. Iya, berdamping. Tapi kita kadang lebih mikir susahnya dibandingkan bahagianya. Ini loh yang jadi nggak balance. Sampean selalu menghitung sesuatu yang sampean dapatkan, bukan sesuatu yang sudah akan diberikan, yang sudah diberikan karo Gusti Allah. Yo misalnya nih, ambekan wis, ambekan sederhana. Hari ini sampean iso ambekan, rasa ya wis biasa. Tapi coba di saat sampean nanti kena asma, ngerasakno ambekan ini hal yang sederhana. Dan manusia itu begitu wajar, gak masalah. Makanya kenapa sih saya senengane ngerungokno wong sambat. Nah, dengan aku ngerungokno wong sambat kan dadi akeh sing sambat. Ngene iki tibake urip. Iya Mas, tapi kayak aku gini ya, sombong lah. Ini sombong. Loh boleh, sama saya boleh, sombong Kayak boleh. Pergi keluar gini ya, maksudnya saya bawa uang 500 gitu, kayak nggak punya uang. Sombong kan? Bawa Nah, saat 5. ini kalau Enggak buat bawa saya, 500 itu kayak enggak punya uang. Nggak punya uang. Wah hebat sampean. Aku kadang mau 100 lho sampean. Waduh, aku kayak Nah, nggak kayak punya aku apa sakit banget 500. Bener, iya bu, ya sombong ya aku ya. Bukan. Pamer. Bukan. Apa Mas? Ya. Karena sampean melihat diri sampean di masa lalu. Ya kayak Mbak tadi. Sampean dodolan tape zaman biyen itu bandingkan hari ini. Nah itu harga. Sampean biyen golek duit 5.000 apa ngedol Garung. saiki karo Gusti Allah Alhamdulillah. dibiyuki itu enggak sombong. Menurut saya itu tidak sombong. Kalingan tas sekolah sini gak buku, tapi malah sego goreng, gorengan tahu Nah, tempe. yang dibilang sombong ya kan. Ketika kita itu dikasih banyak, terus gak nukokno aku kopi, Ngono ta Mas? gak nukokno aku rujak, lah iku sombong gitu loh. Oke teman-teman, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.